Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kekuasaan Politik dan Keadilan. Dengan saya sendiri, Sri Rezeki selaku anggota, kemudian diikuti oleh Saudara Randy Muhammad Ainul Yakin, Yuski Maulana Irbad, dan Khairul Arifin. Baik, yang pertama mengenai konsep kekuasaan Gilbert Fairholm. Konsep kekuasaan Gilbert mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menekankan bahwa kapasitas individulah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain, di mana kekuasaan itu sendiri adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Kemudian pembahasan kedua yaitu konsep mengenai politik. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan, karena pada dasarnya organisasi terdiri dari dua orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi, seperti kurangnya sumber daya dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik di dalam organisasi atau organisasional politik, dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep, yaitu interes atau kepentingan. Interes atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Kedua, konflik. Konflik adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dan yang terakhir, kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua sifat kekuasaan. Sifat kekuasaan yaitu bersifat positif dan negatif. Adapun bersifat positif jika kekuasaan tersebut bersumber dari Tuhan dan tidak menggunakan paksaan. Sedangkan jika bersifat negatif menggunakan sifat atau watak egois, arogan untuk mempengaruhi orang lain, dan kurang memiliki kecerdasan intelektual atau emosional. Selanjutnya 5 sumber kekuasaan, yaitu 1. Reward power, 2. Coercive power, 3. Legitimate power atau berdasarkan pada aturan, 4. Expert power, 5. Reference power atau karisma, keberanian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karakter kekuasaan. Kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Kekuasaan adalah alat instrumen, ia adalah alat guna mencapai tujuan. Kemudian ada kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Kemudian ada kekuasaan melibatkan kebergantungan, terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan dan ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Kemudian ada konsep mengenai keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Keadilan adalah kelebihan atau virtue pertama dari institusi sosial, sebagaimana hanya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum lagi tercapai. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Jenis-jenis keadilan. Yang pertama ada keadilan moral, yaitu jenis keadilan yang terjadi jika mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Yang kedua adalah keadilan prosedural, yakni jenis keadilan yang terjadi jika seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Selanjutnya, macam-macam keadilan. Yang pertama
ada keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Misalnya, seorang diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran tanpa melihat jabatannya. Yang kedua, ada keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Misalnya, seorang pekerja diberi gaji sesuai dengan hasil kerjanya. Yang ketiga, ada keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan pada seseorang sesuai dengan hukum alam. Misalnya, seorang akan membalas dengan baik jika seorang melakukan hal yang baik pula kepadanya. Yang keempat, ada keadilan konvensional. Keadilan konvensional yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Misalnya, seluruh warga negara wajib mematuhi segala Mungkin itu saja peraturan presentasi dari kelompok undang-undang kami. yang Lebih ada dan di kurangnya kami negara mohon tersebut. maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Dan Wassalamualaikum yang warahmatullahi terakhir ada wabarakatuh.